Jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asas Black. Anak-anak, agar lebih jelas kita lihat video terlebih dahulu ya. Anak-anak, jika air panas dicampurkan dengan air dingin, maka air tersebut akan menjadi hangat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalor mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju ke benda yang bersuhu lebih rendah. Hal ini akan terus terjadi sampai terjadi kesetimbangan termal. Anak-anak, dari video tadi sudah jelas ya, jika ada air panas dan air dingin dicampurkan maka akan terjadi air hangat. Hal ini dikarenakan zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Atau bisa dituliskan, jumlah kalor yang diserap sama dengan jumlah kalor yang dilepas. Baik anak-anak, sekarang masuk pada contoh soal. 300 gram air yang bersuhu 40 derajat Celcius dicampurkan dengan 200 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dengan mengabaikan pertukaran kalor antara air dengan wadah, maka tentukan suhu campurannya. Oke, di sini ada dua jenis air anak-anak. Yang pertama, masanya 300 gram, suhunya 40 derajat Celcius. Yang kedua, masanya 200 gram, suhunya 100 derajat Celcius. Karena sama-sama air, maka C-nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. C-nya sama. Kita diminta untuk mencari suhu campurannya atau ketika dalam keadaan setimbang. Baik, kita gambar terlebih dahulu. Di sini ada dua anak-anak ya. Jadi suhunya yang pertama tadi adalah 40 derajat Celcius, yang kedua adalah 100 derajat Celcius. Dan di sini di titik setimbang akan terjadi suhu yang baru, yaitu TC atau T campuran. Jadi nanti delta T-nya yang pertama adalah TC dikurangi 40 derajat Celcius dan delta T-nya yang kedua adalah 100 dikurangi TC. Oke, Ki lepas sama dengan Ki terima. Yang melepas adalah yang suhunya lebih tinggi. Dalam hal ini adalah yang kedua. Maka kita tulis M2C air delta T2 sama dengan M1C air delta T1. Anak-anak, mana yang melepas mana yang terima adalah berkaitan dengan suhu. Yang melepas yang suhunya lebih tinggi ya anak-anak. Sekarang kita masukkan delta T2 nya yang tadi 100 dikurangi TC. Delta T1 nya adalah TC dikurangi 40. Kemudian kita sederhanakan 200 dan 300 nya. Ini hasilnya 200 dikurangi 2 TC sama dengan 3 TC dikurangi 120. Kita pindah ruas, maka TC sama dengan 64 derajat Celcius. Mudah ya anak-anak ya. Baik, sekarang contoh soal yang kedua. A gram es bersuhu negatif 10 derajat Celcius dicampur dengan B gram air yang bersuhu 80 derajat Celcius sehingga suhu campurannya adalah 20 derajat Celcius. Tentukan perbandingan antara massa es dan air. Oke anak-anak, sekarang kita gambar dulu diagramnya. Dari negatif 10 derajat Celcius menuju ke 0 derajat Celcius es menuju ke 0 derajat Celcius air. Kemudian naik sampai 20 derajat Celcius. Ini adalah suhu campurannya. Ini adalah yang di
kalor yang dibutuhkan oleh es. Sedangkan kalor yang dilepaskan oleh air adalah terjadi perubahan suhu antara 80 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Ini diketahuinya. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara massa es dan massa air, atau M1 banding M2, atau boleh A banding B juga boleh. Baik, sekarang kita kerjakan. Dari Q lepas sama dengan Q terima. Yang lepas adalah air, yang menerima adalah es ya anak-anak. Jadi persamaannya ini tadi yang air hanya satu fase, yang es ada 3 fase. Kemudian kita masukkan angkanya. Jadi di sini yang air dari 80 dikurangi 20, kemudian yang es fase yang pertama adalah 0 dikurangi negatif 10, kemudian ini mengalami peleburan, kemudian ini dari 0 menjadi 20, jadi 20 dikurangi 0. Kemudian kita kerjakan jadi 60B sama dengan 5A ditambah 80A ditambah 20A. Sehingga 60B sama dengan 105A atau A per B sama dengan 60 per 105. Lalu kita sederhanakan menjadi 4/7. Sehingga A banding B atau MS banding M air atau M1 banding M2 itu sama dengan 4/7. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang asas Black? Jika sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.